Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pengen gak sih nambah wawasan yang enggak diajarin di sekolah? Seperti logika dasar, critical thinking, public speaking, atau bahkan NFT? Kuy, dengerin podcast Obsesif yang akan membahas seputar pengembangan diri dan soft skills khusus buat kamu. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, hanya di Spotify. Syederalon penyakit stroke telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Provinsi Aceh bahkan dunia. Serangan secara tiba-tiba bisa menyebabkan penderita pingsan di tempat, bahkan nyawa bisa melayang. Kondisi itu terjadi pada seorang petani Aceh Tamiang yang ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit setelah dilaporkan tidak pulang selama 2 hari. Jasad korban Kasio, 51 tahun, ditemukan mulai membusuk oleh anaknya Herdianto, 34 tahun, di areal perkebunan Tanjung Genting Aceh Tamiang pada Senin kemarin. Temuan ini sekaligus menjawab misteri hilangnya korban sejak Sabtu 15 Januari 2022 lalu. Kasubag Humas Polres Aceh Tamiang, Ibtu Untung Sumario menjelaskan, ketika itu korban pamit pergi ke kebun sembari membawa peralatan meracuni rumput. Anak korban sempat mengira almarhum pulang ke rumah istrinya di Langsa. Namun setelah mendapat kabar tidak ada di Langsa, anak-anaknya pun mulai melakukan pencarian. Anak korban yang laki-laki bernama Herdi berinisiatif memeriksa ke kebun dan ternyata benar korban ditemukan sudah meninggal. Korban meninggal dalam kondisi sujud dengan racun rumput masih menempel di badan. Beberapa bagian tubuh korban juga mulai membusuk. Sejauh ini polisi tidak menemukan bekas kriminalitas di jasad korban. Merujuk keterangan 3 anaknya, korban memiliki riwayat stroke ringan yang membuatnya tidak bisa berkomunikasi dengan sempurna. Pihak keluarga sendiri memutuskan langsung membawa korban ke rumahnya di Tanjung Genting Aceh Tamiang. Hari itu juga jenazah korban dikebumikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat di wilayah Sulawesi Selatan. Peringatan berlaku 3 hari ke depan mulai 18 hingga 20 Januari 2022. Menurut pengamatan BMKG, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Masyarakat diimbau mewaspadai dampak bencana hidrometeorologi. Dalam edaran peringatan dini yang diteken Kepala Bagian Tata Usaha BMKG Wilayah 4, Kamal menyampaikan dampak bencana hidrometeorologi antara lain banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, keterlambatan jadwal